Setelah beberapa kali melaksanakan rapat, baik rapat internal maupun rapat kerja pansus, maka diperoleh fakta kekeliruan dari Direktur Perumda Air Minum Batiwakal yang diantaranya sebagai berikut. Membagi dan menerima Jaspro tahun 2016, 2017, 2018 tidak sesuai disposisi KPM, dan Saudara Saiful Rahman telah memberi keterangan yang tidak benar. Penyampaian hasil kerja panitia khusus evaluasi kinerja Perumda Batiwakal Kabupaten Berau merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten dan Kota serta peraturan daerah Kabupaten Berau nomor 7 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD. Pada pasal 105 ayat 6 diatur bahwa panitia khusus mempunyai batas waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya dengan menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD. Sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan tersebut, mengingat sejak dibentuknya alat kelengkapan Dewan Panitia Khusus Evaluasi Kinerja Perumda Batiwakal Kabupaten Berau tanggal 25 Mei tahun 2021 sehingga berakhir telah memasuki masa 3 bulan. Keterlambatan agenda penyampaian hasil kerja pansus ini dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 dan juga pemberlakuan PPKM di Kabupaten Berau. Maka pada kesempatan ini kita akan mendengarkan penyampaian laporan hasil kerja oleh Pansus Evaluasi Kinerja Perumda Batiwakal Kabupaten Berau. Perlu kami sampaikan bahwa Pansus Evaluasi Kinerja Perumda Batiwakal Berau telah melaksanakan tugas selama 3 bulan dan dalam rapat internal Pansus disepakati untuk memohon kepada Ketua DPRD agar dapat menambah waktu perpanjangan kerja Pansus Evaluasi Kinerja Perumda Batiwakal dikarenakan belum selesainya perumusan rekomendasi, dan bila diperlukan akan memanggil pihak terkait untuk menambah fakta sebagai acuan rekomendasi, yang mana berdasarkan hasil kerja Pansus dapat kami uraikan sebagai berikut sementara. Pendahuluan, Pansus Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Batiwakal Kabupaten Berau dibentuk pada tanggal 25 Mei 2021, yang mana merupakan tindak lanjut dari laporan Dewan Pengawas terkait dugaan pelanggaran Direktur dalam pengelolaan Perumda Air Minum Batiwakal Kabupaten Berau serta hasil kesepakatan saat diadakannya rapat dengar pendapat bersama PDAM terkait evaluasi Perumda Air Minum Batiwakal Kabupaten Berau tanggal 20 April 2021. Pansus telah melaksanakan beberapa kali rapat Pansus, baik internal maupun rapat kerja bersama pihak terkait,
Adapun rapat-rapat yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Rapat internal 1. Rapat internal Pansus DPRD Kabupaten Berau tanggal 8 Juni 2021 berkaitan dengan rencana kegiatan Pansus evaluasi kinerja Perumda Air Minum Batiwakal Kabupaten Berau. 2. Rapat kerja Pansus DPRD Kabupaten Berau tanggal 28 Juni 2021 terkait permintaan dokumen sesuai surat DPRD Kabupaten Berau tanggal 14 Juni 2021. 3. Rapat internal Pansus DPRD Kabupaten Berau tanggal 30 Juni 2021 terkait pembahasan hasil permintaan dokumen dan langkah-langkah selanjutnya. 4. Rapat internal Pansus DPRD Kabupaten Berau tanggal 12 Juli 2021 terkait 1. Penyerahan berkas kepada semua anggota Pansus, berkas dari PDAM. 2. Diskusi berkas sebagai bahan untuk pertanyaan pada saat mengundang pihak ketiga, pihak terkait, 3. Rencana kerja Pansus berikutnya. 5. Rapat kerja Pansus DPRD Kabupaten Berau tanggal 27 Juli 2021 terkait pembahasan hasil permintaan data yang diterima oleh Pansus evaluasi kinerja Perumda Air Minum Batiwakal Kabupaten Berau. 6. Rapat internal Pansus DPRD Kabupaten Berau tanggal 4 Agustus 2021 terkait pembahasan tentang fakta-fakta yang sudah tergali sementara dan menyepakati agenda pemanggilan para pihak dan langkah-langkah selanjutnya. 7. Rapat kerja Pansus DPRD Kabupaten Berau tanggal 9 Agustus 2021 terkait mencari fakta-fakta atas kinerja Perumda PDAM Batiwakal Kabupaten Berau. 8. Rapat internal Pansus DPRD Kab Berau tanggal 18 Agustus 2021 terkait perumasan rekomendasi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Berau. 9. Rapat internal Pansus DPRD Kabupaten Berau tanggal 23 Agustus 2021 terkait lanjutan perumasan rekomendasi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Berau. Setelah beberapa kali melaksanakan rapat, baik rapat internal maupun rapat kerja Pansus, maka diperoleh fakta kekeliruan dari Dewan Pengawas, mantan Dewan Pengawas, dan Direktur Perumda Air Minum Batiwakal yang diantaranya sebagai berikut. Kekeliruan Saudara Saiful Rahman selaku Direktur Perumda Air Minum Batiwakal Kabupaten Berau periode 2019-2023 sesuai fakta Pansus. 1. Diangkat tanggal 2 Januari 2019 tidak ada kontrak kinerja dan tidak menandatangani fakta integritas sesuai dengan amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 59 ayat 1 Permen nomor 37 tahun 2018 pasal 48 ayat 2 dan 3. 2. Pada saat penjaringan seleksi sampai terbit SK pengangkatan sebagai Direktur Perumda, Saudara Saiful Rahman masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. 3. Masalah-masalah yang timbul selama Saudara Saiful Rahman menjadi Direktur Perumda Batiwakal periode 2 Januari 2019 sampai 31 Desember 2020. A. Rencana pendapatan penjualan air di RKAP tahun 2020 tidak sesuai dengan realisasi, minus 17,81% dari RKAP, dan penghasilan tahun 2019 tahun 2020 tidak berbanding lurus dengan jumlah penambahan pelanggan PDAM. B. Rencana pendapatan non air di RKAP tidak sesuai realisasi tahun 2019, minus 68,54% dari RKAP, realisasi tahun 2020 minus 71,03 dari RKAP. C. Perbandingan kenaikan omset penjualan air di tahun 2019 di tahun 2018 ke tahun tahun 2019 sebesar plus 11,49
tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar plus 9,22%, tidak berbanding lurus dengan kenaikan beban usaha. D. Perbandingan kenaikan beban pegawai dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar plus 29%. Tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 32,1%. E. Perbandingan kenaikan beban pemeliharaan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar naik 253,3%. Tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar naik 18,7%. F. Piutang dari tahun 2019 ke tahun 2020 semakin meningkat dibanding tahun 2018. Perbandingannya sebagai berikut. Tahun 2018 ke tahun 2019 naik sebesar 19,4%. Tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar kurang lebih 13%. G. Hutang usaha tahun 2020 naik kurang lebih 525% dari tahun 2019. H. Ada pos-pos pengeluaran yang tidak tergambar di RKAP tapi ada di realisasi. Contoh, kewajiban imbalan kerja dan kewajiban di leasing. Dan masih banyak contoh pos-pos pengeluaran yang lainnya. I. Banyak pos-pos pengeluaran yang realisasinya melebihi nilai di RKAP. Contoh, beban pegawai tahun 2019 naik 55,79% dari RKAP. Tahun 2020 naik melonjak menjadi 99,54% dari RKAP. C. Hutang pajak tahun 2020 meningkat lebih dari 100% dari tahun 2019-2018, tidak berbanding lurus dengan penghasilan. 4. Melakukan kegiatan yang tidak belum ada SOP, meminta ketua RT untuk menagih pelanggan PDAM yang menunggak pembayaran dengan mengiming-imingi imbalan kepada ketua RT berdasarkan hasil rapat pansus. 5. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai SOP seperti pelaksanaan program hibah MBR sehingga mengakibatkan gagal klaim ke pihak pemberi hibah, dalam hal ini Kementerian PUPR Pusat. Dan untuk menanggung gagal bayar tersebut, Saudara Saiful Rahman menutupi dengan cara memakai dana penyertaan modal sambungan rumah Perda nomor 19 tahun 2019, dan hal ini tidak sesuai pemanfaatannya sesuai amanah Perda tersebut. Permen PUPR RI nomor 38 garing PRT garing M garing 2018 alur resmi program MBR yang dikeluarkan pihak Kementerian PUPR RI berdasarkan hasil rapat pansus. 6. Secara sepihak membuat program relaksasi diskon, garis miring keringanan, garis miring pembebasan biaya tarif rekening air bulan April dan Mei tahun 2020 berdasarkan surat keputusan direktur nomor 15 garing SK strip PRP garing Perumda strip AM garing BTW strip BRU garing KU garing 5 Romawi garing 2020, yang mana kegiatan tersebut tidak dianggarkan di RKAP tahun 2020 berdasarkan laporan audit kinerja BPKP tahun buku 2019 halaman 8 dan 9. 7. Membagi dan menerima Jaspro tahun 2016, 2017, 2018 tidak sesuai disposisi KPM, yang mana disposisi KPM dibagi sesuai ketentuan dan Saudara Saiful Rahman telah memberi keterangan yang tidak benar. 8. Melakukan pembagian Jaspro garis miring Tantim tahun 2019 yang tergambar di laporan keuangan PDAM tahun 2020 versi kantor akuntan publik, yang mana hal tersebut tidak sesuai amanah PP berkaitan dengan tarif Tantim garis miring Jaspro, bonus karyawan paling tinggi sebesar 5% dari laba bersih setelah dikurangin untuk dana cadangan.
sesuai dengan amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 103 ayat 1. 9. Melakukan pembagian dana Jaspro garis miring Tantim diambil dari dana laba ditahan garis miring dana cadangan, tidak sesuai dengan amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 103 ayat 2. 10. Beban belanja pegawai tahun 2020 melebihi dari 40% dari total biaya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2019, dan tidak sesuai dengan perencanaan di RKAP tahun 2020, dan melanggar amanah Permendagri, khususnya Permendagri nomor 2 tahun 2007 pasal 12 ayat 5, Perda nomor 2 tahun 2020 pasal 88. 11. Menggunakan dana representatif tidak terfokus kepada penggunaannya atas kegiatan yang mendukung kelancaran program pengelolaan PDAM. Contoh kegiatan yang tidak ada korelasinya dengan mendukung kelancaran pengelolaan PDAM: berkunjung ke Jepang dengan Bupati dan pegawai Pemprov Kaltim, tidak sesuai dengan amanah Permendagri nomor 2 tahun 2007 pasal 10, PP nomor 54 tahun 2017 pasal 92 ayat 1 dan 4. 12. Melakukan pemborosan dalam kegiatan yang tidak tepat sasaran, seperti menerima penghargaan bukan berdasarkan penilaian real, yang mewajibkan penerima penghargaan untuk membayar kontribusi tertentu dan memasukkan biaya atas penghargaan yang didapat tersebut di pos beban iklan dan media, tidak sesuai dengan asas efisiensi dan asas manfaat sesuai amanah PP nomor 54 pasal 92 ayat 1 sampai 5. 13. Melakukan penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial atau TJSL tidak sesuai dengan amanah PP, yang mana amanah PP memprioritaskan untuk keperluan pembinaan UMKM dan koperasi sesuai dengan amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 106 ayat 1 dan 2, Perda nomor 2 tahun 2020 pasal 89 ayat 2. 14. Tidak tertib dalam membuat laporan bulanan dan triwulan yang wajib disampaikan kepada Dewas, yang berisi laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan, dan terlambat membuat laporan keuangan tahunan versi kantor akuntan publik, juga tidak mempublikasikan ke media massa sesuai amanah Permendagri, terlambat memberikan laporan keuangan tahun 2020 versi kantor akuntan publik kepada pemerintah daerah Kabupaten Berau sesuai surat Bupati kepada Kabak Ekonomi Sekda Berau tanggal 8 Juni 2021. Melanggar amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 9798, Permendagri nomor 118 tahun 2018 pasal 28, 29, 30, 31, Permendagri nomor 2 tahun 2007 pasal 8 ayat 5. 15. Koreksi stok nilai persediaan di laporan keuangan kantor akuntan publik per 31 Desember 2020 tidak sesuai dan tidak sejalan dengan laporan audit BPKP periode tahun 2020. 16. Tarif penyusutan barang garis miring aset di RKAP dan realisasi di laporan keuangan hasil kantor akuntan publik tidak konsisten dan konstan sesuai dengan aturan Kemenkeu atas pengelompokan barang. 17. Menunjuk sendiri kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan PDAM pada periode kegiatan tahun buku 2019 berdasarkan pengakuan Dewas pada saat rapat Pansus 27 Juli 2021 dan tidak sesuai aturan karena wajib Dewas yang menunjuk kantor akuntan publik sesuai amanah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 43 ayat 1 sampai 6. 18. Menjadi direktur mulai 2 Januari 2019 sampai 31 Desember 2020, kinerja PDAM meluncur turun dan lebih buruk dari periode tahun 2018 berdasarkan hasil audit kinerja BPKP periode tahun 2019-2020
walaupun masih dalam kategori sehat. Tidak sesuai dengan amanah PP nomor 54 tahun 2017, pasal 40 ayat 3, pasal 46 ayat 1 dan 2, Permen nomor 37 tahun 2018, pasal 27 ayat 1 sampai 6, pasal 30 ayat 1 dan 2. 19. Tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran sesuai dengan amanah PP nomor 54 tahun 2017, pasal 92 ayat 1, ayat 1 dan 4. Mohon maaf.